Ke rekan-rekan semua, selamat pagi. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita pengantar pendidikan ya. Kemarin kita sudah membahas banyak hal seputar pendidikan, terus ada ada kuis juga yang sudah dibuat ya, dan kita evaluasi. Dan hari ini kita akan melanjutkan lagi seputar pendidikan terkait dengan landasan pendidikan ya. Jadi dalam pendidikan itu sendiri ya kita sudah membahas kemarin bahwa mengapa kok kita perlu melakukan pendidikan ataupun melakukan yang namanya adalah proses pembelajaran ya, dan itu menjadi sebuah hakikat manusia tadi ya. Jadi manusia itu memang punya ciri khas ataupun terlahir sebagai makhluk terdidik dan juga makhluk pendidik. Baik, sebelum dimulai angka baiknya kita buka terlebih dahulu pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Baik, doa selesai. Baik, oh ya, untuk perkuliahan sebenarnya memang kita jam 9.30 ya, tetapi untuk kedepannya kalaupun seandainya Bu Dewi belum masuk, mungkin saya minta waktu 15 menit ya, walaupun mungkin dibuka jam 9.30 nggak masalah. Tapi kalau saya kemungkinan minta 15 menit, karena saya ada jam kuliah juga, jam mengajar juga di kelas PSTI, khawatirnya bentrok juga ya. Dan mudah-mudahan jam 9.45 udah beres ya kelasnya, ataupun mungkin kalaupun enggak ya nanti bisa dilanjut dengan Bu Dewi. Tapi kalau misalnya Bu Dewi belum masuk ya paling jam 9.45 atau maksimal jam 10 lah mungkin kita bisa mulai startnya. Karena kelasnya itu selesai itu harusnya jam 9.30 sebenarnya, jam 9.30. Tapi terkadang saya minta agak mundur, jam 7.30 baru bisa dimulai, atau mungkin 7.15 ya, kalau tadi 7.15 ya, minta 15 menit mundurnya. Jadi kemungkinan mundurnya pun juga, jamnya pun juga mundur juga. Karena kelas praktik, jadi ya memang harus jam segitu ya, kalau praktikum ya, kelas praktikum. Oke, nah boleh host minta di enable to share screen. Siap, sudah Pak. Ya, terima kasih. Oke, oh ya, semester ini 33 ya, yang hadir baru 31 ya, kurang 2 orang lagi ya. Oke, presensinya nanti aja. Oke. Nah, komponen dalam pendidikan. Jadi dalam pendidikan itu punya banyak sekali komponen-komponen yang ada di dalamnya. Jadi pendidikan itu sebenarnya adalah multidisiplin ataupun ilmu yang memang lebih terapan. Pendidikan itulah ilmu terapan karena ada beberapa unsur yang ada di dalamnya. Pendidikan juga mengkaji seputar filsafat karena filsafat itu menjadi pondasi dari segala ilmu. Jadi ilmu-ilmu yang lain pun juga sebenarnya pondasinya dari filsafat itu sendiri. Ya, sebentar, maaf saya izin. Ya. Baik, nah mengapa kok pendidikan itu menjadi bagian dari filsafat? Ya?
Karena filsafat dan ilmu itu ya. Jadi sebenarnya gini, filsafat itu lahir dan juga ilmu pengetahuan itu memang dua kata yang saling terkait. Jadi tidak bisa dipisahkan antara filsafat dengan ilmu pengetahuan, baik itu pendidikan maupun dengan yang lain. Itu tidak bisa dipisahkan karena memang keduanya secara historis ya, secara substansi itu kelahiran ilmu itu tidak lepas dari filsafat. Jadi ilmu pengetahuan yang ada kita saat ini ya, entah itu ada astronomi, ada fisika, matematika, gitu kan, biologi, bahkan sistem telekomunikasi sekalipun itu juga tidak lepas dari yang namanya filsafat. Nah, kita bisa melihat ya bahwa filsafat hadir itu dia bisa merubah pemikiran ya, khususnya dalam bangsa Yunani. Dulu memang filsafat itu dikenal di zaman Yunani ya, ataupun bangsa Yunani yang memang dikenal memiliki banyak makhluk mitologi ataupun banyak cerita-cerita mitologi ya yang mana umat manusia waktu itu masih berbasis mitosentris ya. Mitosentris itu adalah orang-orang yang masih berpikiran berdasarkan kepada mitos-mitos ataupun mitologi tadi. Kalau di Indonesia banyak ya kisah mitologi ya yang terkandung ya seperti Malin Kundang gitu kan. Dan itu kan memang secara keabsahan kita belum tahu apakah betul ada Malin Kundang gitu kan. Atau kalau di Jawa ada namanya Roro Jonggrang gitu kan, ketika mendirikan candi ya, candi Prambanan itu kan 1000 candi harusnya, tapi kurang satu ya. Ceritanya adalah Roro Jonggrang itu mau dinikahi gitu kan, mau dinikahi oleh seseorang, mungkin ada yang bilang Buto ya, Buto itu raksasa ya, mau nikah Roro Jonggrang, tapi syaratnya adalah dia harus apa namanya punya mahar, mungkin bahasanya maharnya adalah 1000 candi. Gitu kan. Nah, tapi tidak sempat jadi 1000 candi, makanya tidak jadi gitu kan. Nah, itu bagian dari mitos-mitos ya, ataupun terkait dengan mitosentris. Ya. Bahkan kita pun sekarang juga masih banyak mitos-mitos yang berkembang ya. Dan terakhir kemarin sempat viral terkait dengan Cadas Pangeran ya, mungkin ya salah satu Mang Yana ya, ya yang apa namanya dikatakan hilang ya di bawah apa nih Orai Kuneng ya, Orai Kuneng gitu kan. Tapi ternyata dibantahkan, ternyata dia selamat karena memang benar-benar ini. Jadi terkadang itu hal-hal yang berbasis mitologi ataupun mitosentris itu pun bisa dikalahkan dengan logosentris ataupun pengetahuan. Walaupun kita tidak bisa menafikan ataupun tidak bisa menampik bahwa hal-hal mistis itu ada. Gitu kan. Kita sebagai insan yang beriman, insan yang memiliki keyakinan bahwa hal gaib itu ada. Jadi berbeda dengan ateis ya ataupun orang-orang yang memang dia tidak percaya Tuhan ataupun mungkin percaya tetapi lebih ke agnostik. Agnostik itu dia percaya terhadap banyak Tuhan. Bukan banyak Tuhan, punya satu kekuatan ya, tetapi tidak mempercayai satu Tuhan saja. Tidak mempercayai agama Islam, tidak mempercayai agama Kristen, tapi secara umum dia percaya bahwa ada suatu kekuatan. Itu agnostik. Jadi memang dia punya keyakinan, kepercayaan sebenarnya. Nah, di dalam beragama ya pasti kita sangat meyakini hal-hal yang gaib, hal-hal yang memang supranatural tadi. Jadi sebenarnya mitos itu, jadi kita harus membedakan antara mitos dengan apa namanya hal gaib ya. Itu suatu hal yang berbeda. Mitos itu adalah sesuatu fenomena kita kaitkan dengan hal-hal yang gaib. Contohnya apa? Kalau dulu zaman dulu ketika ilmu pengetahuan belum berkembang, bahkan di Yunani juga sama. Itu ketika terjadi ya kejadian alam, itu mereka berpikiran dipengaruhi oleh dewa-dewa. Nah, contohnya kalau di kita juga sama. Dulu ketika terjadi gerhana ya, gerhana bulan, masyarakat itu selalu melakukan yang namanya mukul kentongan. Kalau di daerah saya itu mukul kentongan agar apa? Atau kalau enggak kita harus bersembunyi di kolong meja ataupun kalau punya anak bayi tidak boleh keluar gitu kan ketika gerhana.
dikhawatirkan nanti kulitnya jadi apa gitu kan. Kalau masyarakat harus memukul kentongan agar apa? Agar raksasa tersebut atau buto tersebut dia bisa memuntahkan gerhana ataupun bulan yang dikeluarkan atau yang dimakan gitu kan. Nah, ini hal-hal mistis ataupun hal-hal mitologi ataupun terkait dengan cerita mistis bahwa memang kejadian-kejadian tersebut ya ternyata bisa dipelajari. Oh, ternyata seperti ini. Terjadi gerhana itu bukan karena ada suatu dewa ataupun makhluk yang melakukan sesuatu. Ternyata itulah sebuah kejadian alam. Gitu kan. Nah, ini adalah sebuah fenomena ya. Jadi ketika perubahan ya dari pola pikir mitosentris ke dalam logosentris itu membawa implikasi yang tidak besar ataupun tidak kecil ya. Alam dengan segala gejalanya itu yang dulunya ditakuti ya dengan gejala-gejala itu maka mencoba dieksploitasi ataupun mencoba dikaji terkait dengan masalah-masalah yang dihasilkan gitu kan. Nah, terus nanti ditemukan sebuah hukum-hukum teori, bukan teori-teori yang muncul. Tadi terkait dengan alam jagat raya itu muncul terkait dengan perubahan itu kalau kita lihat ada dua ya di dalam kajian filsafat itu ada namanya makrokosmos dan juga mikrokosmos ya. Makrokosmos itu adalah terkait dengan gejala alam di jagat raya. Tadi terkait dengan gerhana, terus adanya terkait dengan fenomena bulan, bintang, dan sebagainya, itu masuk ke makrokosmos. Gitu kan. Sedangkan kalau terkait dengan alam manusia terhadap diri kita, ini disebut sebagai mikrokosmos. Itu masuk ke filsafat ya. Nanti kita akan coba kaji terkait dengan makro dan juga mikro. Terus di dalam pendidikan pun juga dia mengkaji terkait dengan psikologi. Psikologi itu adalah tadi ya masuk ke mikrokosmos sebenarnya. Dan bagaimana kita pun bisa memberikan semacam cara kita mengajar, cara kita memberikan sosialisasi kepada siswa. Nanti ditemukan berbagai macam teori belajar ya, ada behavioristik, ada kognitif, konstruktivistik gitu kan. Atau nanti kita temukan adalah terkait dengan teori Pavlov itu kemarin stimulus respon gitu kan, stimulus respon, terus nanti muncul beberapa teori belajar lainnya, ada yang pedagogis, konsep andragogis, konsep autagogis, sampai sekarang ada cybergogis gitu kan. Itu pun muncul berdasarkan kepada kajian-kajian psikologi terkait dengan manusia. Pendidikan juga bisa masuk ke dalam manajemen. Jadi ilmu manajemen pun juga masuk ke dalam manajemen pendidikan. Bagaimana kita mengatur strateginya biar pendidikan itu dikenal gitu kan. Apakah mungkin pendidikan tanpa iklan? Jarang sekali sekolah-sekolah mereka tanpa iklan. Bahkan sekolah-sekolah besar ya, sekolah-sekolah swasta khususnya, itu pun mereka mengiklankan bagaimana sekolah tersebut dapat dapat dipengaruhi orang-orang yang lain mencoba masuk ke dalam sekolah tersebut. Tidak cuma sekolah ya, bahkan kampus. UPI sendiri pun juga beriklan ya, melakukan iklan. Nah, itu pun perlu strateginya biar orang tertarik untuk masuk ke dalam sekolah tersebut. Selain strategi di dalam manajemen pun juga ada manajemen eksternal ya, ada manajemen internal terkait dengan bagaimana mengelola kelas, mengelola sumber daya manusianya, mengelola fasilitas yang terkandung di dalamnya. Nah, itu adalah masuk ke dalam manajemen. Bagaimana mengelola kurikulum juga sama. Kurikulum pun juga masuk ke dalam manajemen juga. Nah, evaluasi itu juga masuk ke dalam pendidikan. Bagaimana proses pembelajaran tadi yang sudah dilaksanakan dievaluasi apakah efektif atau tidak. Nah, itu masuk ke dalam ranah evaluasi. Dan terakhir adalah teknologi. Teknologi pun menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam pendidikan. Pendidikan itu membutuhkan media ajar. Media ajar itu salah satunya adalah kita membutuhkan teknologi agar mereka bisa belajar secara optimal. Nah, media ajar itu fungsinya untuk apa? Media ajar adalah fungsinya untuk mendelivery ilmu ataupun mempermudah siswa agar mereka bisa menangkap. Contoh media ajar dengan teknologi yang saya lakukan menggunakan PowerPoint. PowerPoint itulah bagian dari media ajar, media pembelajaran. Zoom itu juga bagian dari media pembelajaran juga, gitu kan, agar bisa diterapkan. Baik, nah di sini ada filsafat tadi ya, filsafat yang saya sampaikan di awal bahwa
hasil pemikiran ataupun hasil yang dikaji ya, itu kan nanti menghasilkan makrokosmos dan juga mikrokosmos. Nah, biasanya adalah penelitian yang berkaitan dengan makrokosmos itulah terkait dengan alam jagat raya, gitu kan. Contohnya ilmu astronomi. Nah, dulu kita tidak mengenal rasi bintang ya. Rasi bintang itu kan memang dipakai oleh nelayan untuk menentukan arah, gitu kan. Terkait dengan bahkan kalau kita kaji ya terkait dengan fenomena alam itu pun juga masuk ke dalam ilmu-ilmu astronomi. Terus mikrokosmos itu biasanya adalah lebih meneliti terkait dengan bagian-bagian diri manusia seperti biologi, psikologi, sosiologi, gitu kan. Nah itu biasanya adalah mereka mengaplikasikan untuk yang mikrokosmos. Gitu. Biasanya adalah semua hal-hal berbau mistis. Sebenarnya kalau kita kaji secara mendalam itu akan keluar. Contohnya apa? Contohnya adalah kita mungkin pernah mengenal ya tidak boleh menikah anak pertama dengan anak keberapa gitu. Kalau kita kaji secara ilmu apa namanya ilmu pengetahuan, mungkin ada sisi baiknya juga. Mengapa ada sisi baiknya? Karena anak pertama punya sifat yang seperti itu. Dalam sisi psikologi pernah mengkaji di situ. Terus anak yang kesekian mungkin juga sama. Nah itu ada sebuah hasil dari penelitian. Cuma yang menjadi masalah adalah kadang-kadang kita menganggap itu suatu hal yang wajib ya, padahal belum tentu juga. Gitu kan. Atau kalau di dalam Jawa ya itu namanya perhitungan weton. Mungkin kita pernah mendengar ya perhitungan weton. Ternyata perhitungan weton itu kalau kita kaji ya memang itu adalah bagian dari ilmu apa namanya jadi seseorang itu yang dia menciptakan itu ya itu pun bukan satu orang saja yang menciptakan, tapi dia melihat fenomena, terus dia temukan, terus dituangkan di dalam sebuah buku. Jadi memang kajiannya memang lama gitu kan dalam ilmu weton. Cuman kita kadang-kadang memandangnya adalah negatif. Wah ini kalau hitung-hitungan adalah seperti ini. Atau harus ikuti hitung-hitungan. Nah itu yang memang tidak boleh ya. Kalau dalam kajian agama itu yang tidak boleh di situ. Tapi dalam kajian ilmu terkait dengan weton itu mereka mencoba menulis ataupun melakukan kajian ya ketika dia menghasilkan ini anaknya lahir di bulan sekian, fotonya adalah seperti ini gitu kan. Itu juga bagian dari sarannya bahwa ternyata kebanyakan anak yang lahir di hari yang seperti itu dia punya sifat yang seperti ini. Nah, kadang-kadang kita mempercayai 100% gitu kan. Karena memang belum tentu karena memang titen tadi ataupun ilmu yang memang dilakukan secara terus-menerus dan juga temuannya, probability-nya mungkin secara matematika probability-nya adalah temuannya sama, maka banyakkan orang menganggapnya harusnya seperti ini, padahal belum tentu juga harus. Tapi dia adalah bagian dari saran. Contohnya apa dalam ilmu psikologi? Contohnya adalah kita adalah tipe korelis atau tipe dominan. Apakah boleh tipe dominan itu disarankan sebagai seorang pemimpin? Tapi apakah boleh tipe dominan itu bekerja sebagai marketing? Ya bisa aja gitu kan. Nah, itu contohnya. Atau tipe influence ya atau tipe I. Tipe I memang dia bisa jadi marketing ataupun sebagai PR public relation. Bagaimana caranya dia bisa berkenalan dengan orang. Bahkan dia duduk di halte saja yang nggak kenal sama orang itu bisa kenal akrab gitu kan. Tipe I kan seperti itu. Tapi apakah bisa tipe itu duduk manis di kantor? Gitu? Secara tipe nggak cocok tipe itu di kantoran karena dia orangnya jiwanya petualangan, jiwanya pengen ketemu sama orang gitu kan. Tidak mungkin dia jiwanya hanya duduk manis di kantor. Tetapi bisa saja dia ditempatkan di situ. Cuma secara psikologis tidak pas. Nah, jadi ilmu weton pun juga sebenarnya dia hanya mengkaji ataupun melakukan asumsi tadi ya dari berbagai macam pengalaman bahwa tipe seperti ini orangnya seperti ini. Walaupun belum tentu juga ya, tidak bisa juga kita langsung menjadi patokan gitu kan dari hasil itu. Nah ini kalau kita mengkaji mendalam seperti itu. Cuman kadang-kadang kita terlalu
fokus ke satu hal karena harus pakai ini, ya itu yang memang tidak dibenarkan. Nah, ini adalah bagian dari filsafat ya. Jadi filsafat itu dia hasil kajian dari seseorang, menghasilkan berbagai macam pilihan, nantinya berbagai macam ilmu ya. Nah, jadi ini ya beberapa pandangan ya. Jadi memang filsafat itu adalah mother of science, yang mana dia melahirkan berbagai macam ilmu yang yang bisa kita lihat cabang-cabangnya ya. Ada biologi, ada teologi, dan lain sebagainya. Nah, filsafat ini sebenarnya dari kata filosofi ya, filosofi atau filosof. Filosofi itu kan kalau dalam bahasa Yunani itu ada dua ya, dari philos dan juga sophia ya, ataupun sophos. Kalau philos itu kan artinya adalah love ataupun cinta. Kalau sophia itu adalah wisdom ya, love of wisdom. Jadi cinta terhadap kebijaksanaan. Jadi filosofi itu adalah mencintai kebijaksanaan, atau bisa juga dikatakan sebagai filsafat itu adalah orang yang mencoba mencintai dan juga menghasilkan sebuah kebijaksanaan. Dan para filosof itu orang-orangnya disebut sebagai filsuf ataupun falasifah ya kalau di dalam bahasa Arab. Nah, dalam orang yang filsafat itulah orang gila. Padahal sebenarnya adalah mereka, mungkin kita saja yang nggak sampai ya dengan pemikiran mereka, gitu kan. Atau kadang-kadang kita beranggapan bahwa mengapa kok orang-orang filsafat itu dia mengkaji hal yang sepele, itu kan. Contohnya kan sering kita dapatkan cerita bahwa orang filsafat itu nanti mengkaji batu, itu kan, mengapa ada batu, itu kan. Ya, sebenarnya tidak hanya sesimpel itu, lebih dari itu sebenarnya. Dan dengan filsafat pun juga kita bisa menghasilkan berbagai macam teori-teori temuan, gitu kan. Contohnya adalah kita mengenal teori gravitasi ya dari Thomas Alva Edison. Iya, betul nggak? Nggak ya, Newton ya. Dari Newton ya. Nah, dia melempar apel ya, dikisahkan melempar apel ya. Padahal nggak sesimpel itu sebenarnya. Dia mengkaji lebih mendalam dari itu. Jadi filsafat itu intinya seperti itu ya. Dia mengkaji sebuah fenomena, terus nanti menghasilkan sebuah teori. Makanya dalam filsafat itu ada 3 komponen wajib, ada metafisik, ada epistemologi, dan juga ada aksiologi. Dan itu masuk menjadi sebuah komponen wajib dalam sebuah filsafat. Karena memang materi kita bukan filsafat ilmu ataupun filsafat pendidikan, jadi minimal teman-teman bisa mendapatkan intinya lebih ke situ ya filsafat itu. Baik, berikutnya adalah terkait dengan psikologi pendidikannya. Mengapa kok psikologi itu masuk ke dalam pendidikan? Karena di dalam pendidikan pun juga mencoba educational psychology itu mencoba describe and explain ya, mencoba mendeskripsikan dan juga melakukan eksplanasi terkait dengan ataupun menjelaskan terkait dengan learning experiences of individual. Jadi bagaimana dalam psikologi pendidikan itu dia bisa menjelaskan terkait dengan pengalaman belajar seseorang itu ya, dari mereka lahir sampai dia tua ya. Ataupun ada yang mengatakan dari dia lahir sampai dia meninggal. Nah, ini dari setiap orang ya lahir sampai dia mau meninggal itu mereka punya banyak pengalaman, banyak fenomena-fenomena yang bisa kita kaji. Dari lahir saja kita banyak sekali teori-teori ya. Zaman dulu mungkin anak lahir gitu kan harus disepertikan. Cara bedong anak pun juga ada teorinya juga. Atau anak lahir itu dulu masih dipijit ya, sekarang mungkin tidak boleh gitu kan. Dulu anak lahir mungkin anak-anak bayi-bayi itu ya, itu bisa dikasih bedak ya, kasih bedak ya, mungkin semacam dikasih pupur ya gitu ya. Tapi sekarang nggak boleh gitu kan, karena membahayakan. Nah, ini sebuah fenomena ya. Atau zaman dulu anak-anak kecil ya, mungkin usia 3 bulan sudah dikasih pisang ya, kasih pisang ataupun kasih nasi yang sudah lembut tentunya dimakankan mereka gitu, dengan alasan bahwa biar mereka kenyang gitu kan. Tetapi studi yang terbaru ya anak itu ya 6 bulan itu harus ASI, full ASI. Nah, ini kajian-kajian seperti itu masuk ke dalam psikologi.
dan mereka belajar ya. Atau anak belajar ya, mulai dari dia merangkak ataupun guling-guling terus merangkak jalan kan sampai dia mencoba menggapai sebuah benda. Nah, kadang-kadang kita sendiri ya sebagai orang tua itu yang menguburkan semangat eksperimen anak-anak gitu kan. Contoh seperti anak-anak ketika dia melihat sebuah benda, contohnya mungkin di meja. Di meja itu ada sebuah benda mungkin di tengah-tengahnya, entah gelas, entah piring atau apa. Nah, anak itu pengen menggapai benda itu di dalam gelas, di dalam meja. Tapi tidak bisa karena terlalu jauh. Nah, tapi dia menemukan di depannya ada semacam taplak ya, taplak meja itu ya. Nah, coba ditarik taplaknya. Oh, taplaknya ditarik, bendanya mendekat gitu kan. Coba tarik lagi, bendanya mendekat lagi. Sampai dia bisa menggapai benda itu. Pas ketika dipegang mungkin berat dengan benda itu, ternyata jatuh dan pecah. Nah, kadang-kadang orang tua ataupun orang-orang yang sekeliling kita itu memarahi anaknya ya, karena memecahkan gelas ataupun benda tersebut ya. Mungkin secara harga benda tersebut kita bisa membeli lagi, tapi secara mental anak ataupun eksperimen anak mencoba untuk mengkaji sesuatu itu ya tidak bisa kita sembuhkan ataupun tidak bisa kita beli ya. Dan kadang-kadang kita memarahinya dan memarahi anak itu kan memang membuat anak secara psikologis akan ya udahlah saya tidak akan mencoba lagi karena tidak boleh. Padahal itu bagian dari belajar mereka kan. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang sering terjadi. Nah, makanya lebih baik kita kehilangan benda satu ataupun benda satu dua benda yang mungkin harganya nggak seberapa. Gelas itu paling berapa sih gitu kan. Kita juga bisa beli lagi dibandingkan anak mencoba eksperimen. Nah, ini belajar ya, bagian dari belajar sejak dia lahir. Sampai saat dia dewasa, bagaimana kita pembelajaran tidak pedagogis ya, pedagogis bagaimana learning for child ya, bagaimana kita melakukan pembelajaran untuk anak-anak. Andragogi bagaimana learning for adult, bagaimana kita melakukan pembelajaran untuk orang dewasa. Sampai nanti kita menemukan teori hotagogi, bagaimana self-determined learning, bagaimana seorang itu dia bisa menentukan arah pembelajarannya mau kemana. Dan juga bagaimana dia bisa engage of teknologi ya, menggunakan konsep cybergogi. Dan cybergogi itulah dia belajar dengan cara dia bisa berkaitan dengan lingkungan teknologi tadi. Nah, ini konsep-konsep belajar dan itu bagian daripada psikologi. Mungkin dulu cara belajarnya konvensional ya, anak-anak harus mengikuti guru gitu kan. Jadi guru ngomong A ya anak-anak ikut A. Dulu guru pengen pergi, oh saya mau rapat ya, silakan catat ketua kelasnya, catat ya. Nanti dikumpulkan. Mungkin masih ada praktik-praktik seperti itu. Saya nggak tahu di angkatan ini pernah nggak waktu SD, SMP ataupun SMA praktiknya sama gitu kan. Gurunya ada tugas ataupun ada kegiatan, siswanya suruh nyatet di papan tulis ya. Pernah nggak mengalami seperti itu di kelas ini? Pernah. Atau sudah tidak mengalami? Masih Kalau di zaman saya sampai SMA pernah mengalami ya, gurunya tidak bisa, ya saya suruh nyatet. Mungkin itu trik, bukan gurunya ngeles ya, tetapi memang bagian dari trik juga bahwa bahan bacaan kita ya hanya buku itu atau bukunya guru itu dan juga LKS gitu kan. Bahan bacaan kita hanya dua itu. LKS-nya di tempat saya dulu kalau nggak Yudhistira ya Erlangga gitu kan. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman ya. Erlangga atau Yudhistira, dan itu ya itu saja LKS-nya, tidak ada bacaan lain. Dan LKS kan bagian dari LKPD, lembar kerja peserta didik ataupun lembar kerja siswa gitu kan. Dan itu yang kita kerjakan. Nah, berbeda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang ini siswa diminta catat, saya pikir agak aneh karena siswa sendiri mereka bisa mencari di internet, di berbagai macam media gitu kan. Terkait dengan referensi-referensi yang tersedia di sana. Nah, ini yang menjadi pembeda ya generasi sekarang dengan generasi pendahulu sebelumnya. Makanya konsep pendidikan sekarang lebih ke konstruktivistik maupun pembelajaran yang berbasis kepada student center, berpusat kepada siswa. Apakah Indonesia tidak pernah menerapkan student center? Pernah. Dulu di sekitar tahun 94, kurikulum 94 atau kurikulum 80 kalau nggak salah, saya lupa. Itu pernah
kurikulum 90 ya 90 itu pernah menerapkan konsep CBSA, cara belajar siswa aktif. Nah, tetapi tidak efektif ya CBSA itu diterapkan di tingkat satuan pendidikan. Kenapa? Tadi kita kurang bahan ajar, gitu kan? Bahan ajarnya kurang, itu kan terus guru juga masih menjadi pusat, gitu kan? Jadi makanya mereka menerapkan konsep yang masih konvensional. Nah ini metodenya pun masih metode ceramah. Nah sekarang metodenya macam-macam ya, ada problem based learning, ada project based learning gitu kan, ada presentasi gitu kan. Presentasi kan bagian dari studi kasus ataupun bagian dari kontekstual teaching learning juga di dalamnya. Nah ini yang dikaji lebih fokus kepada kondisi dan terhadap apa yang dihasilkannya, dari pembelajaran tersebut ya. Contohnya tadi ya ketika kita menerapkan behavioristik, anaknya seperti apa, kalau menerapkan kognitif seperti apa, terus konstruktivistik seperti apa. Nah ini bagian dari psikologi pendidikan. Baik, apa manfaat mempelajari dan menerapkan psikologi pendidikan bagi seorang guru? Nah, psikologi pendidikan itu diterapkan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di industri juga. Jadi nanti ketika teman-teman menjadi seorang instruktur mungkin di dalam industri dan menerapkan psikologi pendidikan itu memang perlu diterapkan karena di dalamnya itu juga menjadi bagian dari mekanisme ataupun upaya agar pembelajarannya akan efektif. Nah, pertama adalah kita bisa melakukan pemahaman tentang perbedaan karakteristik tingkah laku siswa. Nah, siswa itu memiliki tingkah laku yang berbeda, dan itu wajar. Kenapa kok wajar? Karena inputnya pun juga berbeda. Lingkungan mereka ketika lahir, sampai dia ke sekolah, itu starting point-nya berbeda-beda. Bagaimana orang tuanya melakukan pendidikan, bagaimana lingkungannya pun juga melakukan pendidikan, atau si anak tersebut disekolahkan kemana sebelum SD. Nah, itu menjadi perbedaannya. Kemarin juga kita bahas soal kalistung ya. Mungkin ada yang anak ketika masuk SD belum bisa membaca, belum bisa menulis, ada yang mungkin sudah bisa membaca. Jadi secara karakteristik itu berbeda. Belum lagi secara sifat dan juga karakter bawaan. Sifat-sifatnya pun berbeda-beda ya. Nah, terus juga terkait dengan kondisi siswa. Kita tidak bisa mengeneralisasi sebuah siswa ya. Siswa mungkin di kelas ada yang antusias, ada yang murung mungkin gitu kan. Tergantung dari dia punya masalah apa yang dibawa dari rumah. Jadi dari rumah pun mereka punya perbedaan gitu kan, sehingga masing-masing karakter ini menjadi masalah mungkin di dalam kebijakan. Terus kita juga bisa memberi pengetahuan tentang berbagai metode atau model dalam pembelajaran ya. Jadi agar kompetensi mereka bisa dikuasai ataupun kompetensi siswa itu bisa masuk, maka perlu ada model ataupun metode yang diterapkan. Jadi ada berbagai macam model. Tadi yang saya sebutkan ada problem based learning, ada project based learning, inquiry dan sebagainya. Terus problem yang muncul pada siswa. Nah, apa saja problem yang muncul? Jadi siswa itu kan memang punya banyak karakter tadi ya, karakter yang berbeda. Pasti problem yang didapatkan pun juga berbeda-beda. Ada yang anak mungkin punya orang tua yang lengkap, ada yang mungkin orang tuanya tinggal satu, ataupun bahkan yatim piatu gitu. Jadi kan karakternya pasti problemnya pun masih berbeda. Ada anak yang orang tuanya kecukupan, gitu kan, minta apapun dibelikan, tapi ada anak yang jangankan minta, mungkin makan pun juga kesulitan. Jadi ini pun juga berbeda-beda. Nah, terus ada juga yang mungkin siswanya anak tunggal ya, terus diperhatikan sama orang tuanya. Ada juga yang mungkin orang tuanya tidak terlalu memperhatikan. Mungkin dia kecukupan, tetapi secara mental ya tidak terlalu kecukupan karena orang tuanya fokus kerja semua, gitu kan. Atau mungkin tidak kecukupan, tapi secara kasih sayang dia dapat. Jadi secara psikologi itu berbagai macam variabel yang mempengaruhi. Dan itu
menjadi perbedaan problem. Walaupun ada yang mengatakan problem anak sekolah itu ya di matematik ya katanya ya. Jadi matematika itu adalah problem terbesar anak SD saat itu ya. Ya, ini selain matematik mungkin juga hal-hal yang lain ya. Nah, ini juga masuk ke problem. Kesehatan mental juga sama. Kesehatan mental ini sekolah pun juga harus menciptakan terkait dengan mental health ya. Jadi biar anak-anak pun juga tidak mendapatkan bullying ataupun mendapatkan kekerasan yang lain, itu kan memang menjadi bagian dari kesehatan mental. Tidak dipungkiri ya, mungkin kita melihat anak, oh masih anak-anak kok, gitu kan. Tapi menurut saya itu hal yang tidak wajar ya terkait dengan bullying, dan saya merasakan sendiri, ada teman-teman saya juga waktu di SD itu banyak yang mendapatkan bullying, entah apapun masalahnya. Dan mohon maaf, kebanyakan perempuan, kebanyakan yang saya lihat ya. Kalau laki-laki ya ketika mereka punya masalah ya berantem selesai. Walaupun SD ya, levelnya SD ya. Minimal cekcok sedikit selesai. Tapi kalau perempuan itu masih bisa sampai panjang. Yang saya lihat ya fenomena yang di SD ya. Saya nggak tahu kalau teman-teman gimana ya. Nah ini menjadi sebuah problem ya, masalah, sehingga seharusnya pihak sekolah pun ketika dia bisa mempunyai peranan ataupun belajar psikologi atau di dalamnya ada konseling, itu bisa membantu. Cuman kadang-kadang ketika dilaporkan ya, Bu saya dinakalin sama ini ya, gurunya kadang-kadang menganggap sepele, wah dia masih anak-anak kok. Nah ini kadang-kadang hal yang sulit ini memang tidak bisa ya. Ketika ada anak melapor pun juga harus direspon. Kenapa kok direspon? Karena ketika tidak direspon dan menganggap itu biasa, dan itu nanti khawatirnya adalah membiasakan tindakan yang negatif. Pertama itu. Yang kedua, anak-anak nggak mau lapor, tidak mau melaporkan tindakan negatif tersebut. Nah, mengapa kalau kita tidak mau melapor ataupun malas melapor ya tadi, karena tidak direspon secara maksimal oleh pihak guru. Gitu kan. Ya sama hal ya kita sendiri ya ketika ada sesuatu hal kita melapor ke pihak berwajib ataupun pihak berwenang dan tidak direspon kan jadi malas. Nah sama di pihak sekolah pun harusnya pihak sekolah pun juga mencoba merespon ya, merespon dari apa yang diresahkan. Nah kalaupun saya memang tidak bisa diselesaikan ya bisa disampaikan ke anaknya. Terus pertimbangan dalam menyusun kurikulum ya, dalam penyusunan kurikulum pun juga melakukan pendekatan psikologis. Terus penyusunan hasil belajar pun juga sama, menggunakan pendekatan psikologis. Hasil belajar itu ada dua pendekatan. Satu pendekatan menggunakan norma, acuan norma, penilaian acuan norma, ataupun dan juga penilaian acuan patokan. Apa sih perbedaannya? Contohnya adalah kalau acuan patokan itu seperti NEM ataupun UAN, UNAS. Hasil yang didapatkan ya itu hasilnya. Matematika kita dapat 10 ya 6 katakanlah ya 6 yang dihasilkan, tidak bisa dikatrol. Itu patokan. Kalau acuan norma itu ya ada sisi-sisi pertimbangan. Contohnya kita tidak bisa olahraga nih gitu kan, lari 10 meter aja sudah ngos-ngosan gitu kan. Atau lari 12 menit sudah nggak kuat kan gitu. Tapi kita lulus di materi ataupun mata pelajaran olahraga. Nah, itu kenapa bisa diluluskan ya? Karena pakai acuan norma. Acuan, oh yang penting dia sudah bisa gitu kan. Atau roll depan, roll belakang, ya kadang-kadang kita nggak bisa tetapi dianggap berhasil. Atau lempar lembing ataupun apa yang di olahraga ya. Nah, itu dianggap ikut ya, itu bagian dari norma. Atau materi pelajaran yang lain bahasa Inggris gitu kan. Walaupun kita tidak bisa mengucapkan bahasa Inggris, bahkan tensisnya salah gitu kan. Contohnya harusnya si is kita nyebutnya si ar gitu ya. Atau apa itu, tapi kita dianggap benar ya. Kenapa? Karena tadi bagian dari norma. Ini terus berikutnya praktik penanaman aturan sekolah. Nah, kedisiplinan itu juga masih menggunakan pendekatan psikologis. Tidak mungkin kita asal membuat aturan. Ya, tidak mungkin ya. Kita membuat aturan asal membuat. Tetapi namanya juga aturan, itu pun juga harus mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan dan juga mempertimbangkan.
contoh terkait dengan kedisiplinan ya. Berangkat harus jam 7. Sebagian sekolah menerapkan konsep menutup pintu gerbang ya. Menutup pintu gerbang ya agar apa? Ya agar siswanya tidak terlambat. Tetapi ada beberapa sekolah, tapi ini di SD ya. Saya pernah melakukan wawancara dengan salah satu orang tua murid di SD di Jogja ya. Mungkin nanti searching aja SD Budi Mulya. Di SD Budi Mulya ini menerapkan konsep pembelajaran yang unik gitu kan, yaitu ketika ada siswanya terlambat itu dibiarkan masuk atau diperbolehkan masuk. Secara psikologis ya mereka tidak disiplin gitu kan. Itu membiarkan ketidakdisiplinan. Tapi ada satu hal yang menarik yaitu siswa sekolah tersebut diwajibkan membawa mainan karena anak-anak ya dia membawa mainan. Nah, ketika ada siswa yang terlambat, di waktu istirahat, anak-anak tersebut tidak boleh main sama teman-temannya. Dia harus menyelesaikan tugas terlebih dahulu sebagai konsekuensi dia terlambat. Nah, biasanya tugasnya selesai berbarengan dengan bel masuk lagi. Jadi memang tidak bisa istirahat, tidak bisa main dengan mainan yang dia bawa itu dengan teman-temannya. Ataupun bisa main, ya waktunya nggak panjang, mungkin singkat kayak gitu kan. Nah, secara psikologis anak akan berpikir, kalau saya pengen bermain sama teman-teman saya, maka saya harus berangkatnya tepat waktu, tidak boleh terlambat. Nah, cara seperti ini kan juga main psikologis juga. Bagaimana anak pun berpikir secara mandiri, dia bisa sadar bahwa kalau pengen saya bisa bermain, ya saya harus berangkat tepat waktu. Ya namanya anak-anak ya, kita bayangkan dia tidak bisa main dengan teman-temannya, dia di kelas sendirian ngerjain tugas, dengan teman-teman di luar sana dia main asik gitu kan, ataupun apalah yang membuat dia tertarik, ya pasti tertekan kan secara psikologisnya. Nah ini saya pikir sebuah cara yang bagus juga untuk diterapkan di beberapa sekolah, khususnya di SD ya. Kalau SMA ya mungkin agak susah ya, atau kuliah juga agak susah juga. Terus penggunaan media ajar juga sama ya, media ajar ini juga masuk ke dalam psikologis juga. Terus pembuatan jadwal juga sama, pembuatan jadwal pun juga masuk ke ranah psikologis. Bayangkan kalau hari Jumat gitu ya. Paginya ada materi mata pelajaran matematika. Terus setelah itu ada pelajaran fisika, terus istirahat. Setelah istirahat ada pelajaran biologi. Terus Jumatan. Setelah Jumatan ada pelajaran kimia gitu. Saya yakin itu siswa di situ pulang-pulang kepalanya mendidih ya. Karena full itu kan materinya eksak semua. Nah, terkait dengan jadwal itu penting ya. Kenapa? Karena jangan sampai kita memasukkan mata pelajaran yang membuat otak kita ataupun anak itu merasa kelelahan. Ya bayangkan dari pagi matematika, terus fisika, biologi, terus kimia gitu kan. Belum lagi ada les lagi, lesnya pun juga matematika lagi gitu kan. Jadi mungkin dia mabuk matematika nanti pulang-pulangnya. Nah, ini secara psikologi tidak tepat ya dengan cara-cara seperti itu. Terus terkait dengan administrasi juga masuk juga. Baik, nah dalam pandangan filsafat ya tadi bahwa anak itu tadi yang saya sampaikan ada berbagai macam teori aliran ya, ada aliran empirisme dan juga ada aliran naturalisme, tapi masih banyak lagi, ada aliran pragmatisme, aliran perennialisme. Nah, itu banyak. Tetapi kalau kita kaji dalam pendidikan, itu ada dua aliran yang sangat terkenal, yaitu aliran empirisme yang mengatakan bahwa anak itu berkembang tergantung dari lingkungan. Kenapa? Karena dia terlahir seperti keras kosong, seperti keras putih yang nanti ditulisi. Siapa yang menulisi? Adalah lingkungan. Ada orang dalam teori ini disebut sebagai tabula rasa atau a blank sheet of paper. Nah, anak-anak itu lahir di dunia tidak mempunyai bakat dan bawaan apa-apa, seperti kelas potong tadi ya, polos ya. Nah, terus orang-orangnya lah yang dia melakukan pewarnaan ya. Jadi dia menjadi orang baik ataupun orang buruk tergantung dari lingkungan. Lingkungan di sini bisa lingkungan keluarga, bisa lingkungan masyarakat, atau tontonan apa yang mereka lakukan. Nah, ada juga teori yang mungkin naturalisme, natural, secara alamiah, bahwa manusia itu baik sejatinya, gitu kan. Jadi lahir pun juga baik, gitu kan. Jadi perubahannya pun dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, lingkungannya itu ya entah sekolah, keluarga, masyarakat, sehingga dia bisa berubah pikirannya. Nah, ini dua sebuah pemikiran filsafat yang mungkin kita bisa mengkaji ya,
kira-kira manusia itu seperti apa sih lahirnya? Apakah memang betul-betul tidak punya bakat, atau kita punya bakat baik sebenarnya? Tetapi karena ketika lahir ada di lingkungan, kita dipengaruhi. Nah, ini sebuah pandangan yang saya pikir dua hal yang berbeda, tetapi ada kesamaan. Satu sisi manusia lahir itu netral, di satu sisi manusia lahir itu sudah punya bakat baik. Nah, ini salah satu bagian dari filsafat. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Saya Pak izin bertanya. Ya, namanya Bu Dewi belum bergabung ya. Harusnya materi berikutnya nanti dibawa oleh Bu Dewi. Tapi namanya tadi dapat info Bu Dewi lagi ada ini. Oke, ya sudah. Kita melakukan presentasi ya. Pak, saya mau bertanya tadi. Tapi Baik, dia Lutfia hadir. Hadir Bapak. Dia hadir dia. Hadir Pak. Hadir. Hadir Bapak. Hadir enggak? Hadir Bapak. Ada ya, dia Lutfia ya. Andreas Juliana. Hadir Pak. Muhammad Fadli. Hadir Pak. Samuel Restu. Hadir Pak. Karisa. Maulidia, Sita, Hadir Pak. Edwin. Halo Edwin. Hadir Pak. Oh ya, host ya. Oke. Galda Azahra. Hadir Bapak. Ya, Hikmah. Saya. Ya, Muhammad Rifki. Hadir Pak. Najwa Nabila. Hadir Pak. Muhammad Wildan Saifullah. Wildan, ada Wildan? Muhammad Wildan? Di Zoom ada ya? Join Pak, tapi kayaknya device-nya bermasalah, belum join audio. Tapi Ya. ada kok di Zoom Pak. Ya. Faza Naura. Hadir. Muhammad Hilmi Asidiki. Sebentar. Faizal. Hadir Pak. Yuda. Hadir Pak. Veronica. Hadir. Azam Muhammad Al-Ghazi. Hadir Pak. Anissa Cahyani. Hadir Pak. Anindya. Hadir Pak. Wafa Nafisah. Hadir Pak. Muhammad Kilvan Alfiandi. Hadir Pak. Delia. Halo Delia. Delia Hadir. Fitri. Mutia Istiqomah. Hadir Pak. Haifa. hadir Pak. Oke. Aden Istiansah. Hadir Pak. Fadila. Halo Fadila, ada? Fadila Hadir, Pak. Andini. Ya, ada. Hadir Pak. Ya. Tita Rismawati. Hadir Pak. Rama Triana. Halo Rama. Ada di ini ya. Oke, hadir ya Rama. Nadifa Febianisah. Hadir Pak. Mahardika. Hadir Pak. Putri Nabila. Hadir Pak. Oke, terakhir Andi Muhammad Alfat. Hadir. Oke, hadir semua ya. Oh, something wrong. Oke.
Oke, baik. Paling itu ya materi dari saya. Kalau nanti kalau pekan depan mudah-mudahan bisa ditambahkan oleh Bu Dewi. Dan kita cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.